Terlihat di sini Sila yang merenung melamun membayangkan ketika dirinya menyaksikan sendiri bagaimana Rapa peduli terhadap Suci. Dan Sila pun bertanya-tanya apa suaminya sudah tidak ada hubungan lagi bersama Suci. Tapi mengapa selalu ada yang muncul wanita lain di dalam pernikahannya bersama Rapa? Apakah karena Sila wanita yang tak punya rahim? Terus si Rapa pun jadi seperti ini. Lalu Sila pun terbayangkan saat-saat Rapa melamarnya dengan sangat indah dan romantis. Dan Sila pun sangat ketakutan jika Sila kehilangan Rapa karena Rapa adalah orang satu-satunya yang Sila cintai. Lalu tiba-tiba Sila pun bersin-bersin dan Rapa pun yang menyaksikan istrinya bersin-bersin dan belum mencoba membawakan obat untuk Sila. Namun di sini Sila pun menolak meminum obat yang dibawa oleh Rapa karena Sila yang sangat kesal kepada suaminya. Lalu Sila pun mengatakan kepada suaminya jangan sok peduli lagi kepadanya karena Rapa sudah tidak care lagi kepada Sila. Namun di sini Rapa pun mencoba meyakinkan dan menjelaskan kepada istrinya bahwa Rapa hanya menyayangi Sila karena Sila adalah satu-satunya perempuan yang sangat disayang oleh Rapa. Namun Sila pun mengatakan jika memang Rapa menyayanginya, mengapa Rapa selalu menyakiti hati Sila. Sila pun marah karena Rapa masih bertemu dengan Suci. Lalu Sila pun yang sangat kecewa dan marah kepada suaminya, bersikeras dirinya pun akan pergi ke rumah ibunya dan mengadukan semua pertengkaran bersama suaminya kepada ibunya. Namun di sini Rapa pun mencoba menahan dan mengatakan jangan setiap kali mereka bertengkar Sila pergi ke rumah ibunya karena itu semua menurut Rapa tidak enak jika pertengkaran rumah tangganya diketahui orang tua Sila. Namun sepertinya Rapa pun tidak bisa menahan istrinya tersebut yang pada akhirnya Rapa pun terpaksa ikut bersama Sila ke rumah orang tua Sila. Namun yang selanjutnya di rumah Kinan terlihat Andini yang kebingungan karena tak ada satupun baby sister yang dapat menaklukkan ataupun menenangkan Raisa. Namun tiba-tiba dirinya pun teringat kepada Suci, sepupu Almirang yang dapat menenangkan Raisa. Dan dengan begitu Andini pun langsung menghubungi Suci dan meminta Suci untuk datang ke rumahnya membantu merawat Raisa. Lalu Suci pun mengiyakan dan akan membantu Nindi menjaga Raisa. Suci pun meminta kepada Nindi agar kakaknya tidak mengetahui jika Suci akan membantu Nindi karena Suci mengatakan jika Kinan tidak suka kalau Suci dekat-dekat dengan Raisa. Dan yang selanjutnya Sila pun sampai di rumah orang tua Sila dan terlihat Sila pun menangis datang menghampiri ketika Pak Adrian yang tengah menyuapi istrinya yang pura-pura sakit. Pak Adrian pun melihat Rapa dan Sila yang datang, namun di sini Pak Adrian pun melihat Rapa dan menyalahkan Rapa atas menangisnya Sila. Dan Pak Adrian pun mengatakan jika ini semua pasti gara-gara Rapa. Lalu Pak Adrian pun menarik Rapa keluar dari kamar Ibu Vika dan bertanya kepada Rapa jika apa yang dilakukan Rapa hingga Sila pun menangis seperti itu. Namun Rapa pun mencoba menjelaskan jika dirinya bersama Suci itu hanyalah salah paham saja. Karena tadi siang Rapa bertemu dengan Suci sehingga di sini Sila pun sangat cemburu kepada Rapa dan Suci. Namun Pak Adrian pun mengatakan jika Sila tidak akan cemburu begitu saja jika tidak ada sebab yang pasti. Lalu di sini lalu Pak Adrian pun bertanya apakah yang terjadi di antara Rapa dan Suci. Namun di sini Rapa mencoba menjelaskan jika Suci memang mantan pacarnya terdahulu. Namun Kinan pun meyakinkan ataupun menegaskan jika Rapa dan Suci sudah selesai dan tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Namun yang selanjutnya terlihat Andini maupun Ibu Sarita yang sangat kebingungan ketika mengurus Raisa yang rewel. Andini dan Ibu Sarita pun yang tidak bisa mengasuh ataupun menjaga Raisa dengan baik. Lalu ketika Andini dan ibunya saling mengandalkan untuk mengurus Raisa, namun tiba-tiba Andini pun mendapatkan telepon dari Suci. Dan Suci pun memberitahukan jika dirinya sudah tiba berada di depan gerbang rumah Nindi. Lalu Nindi pun beranjak pergi menghampiri Suci dan membawa Suci ke rumahnya. Namun yang selanjutnya terlihat Suci pun yang dimarah dan diusir oleh Giman karena si Giman yang tidak mengetahui jika Suci disuruh oleh Nindi untuk datang ke rumah Kinan. Namun tiba-tiba Giman pun dimarah oleh Nindi karena berani-beraninya mengusir Suci. Andini pun menjelaskan jika Suci datang ke rumah Kinan atas permintaannya. Lalu di sini Suci pun meminta kepada Diman agar Kinan tidak mengetahui kedatangan Suci ke rumahnya. Yang pada akhirnya Suci pun sampailah di kamar Raisa. Terlihat Raisa pun yang tengah ditenangkan oleh si kompor meleduk Yuyun. Dan langsung saja Suci mengambil dan menenangkan Raisa dengan baik. Andini pun di sini memuji Suci yang dapat menenangkan Raisa dengan baik. Karena seharian Raisa pun rewel menangis tidak bisa ditenangkan. Namun Suci pun mengatakan jika Raisa sepertinya sangat merindukan ibunya yaitu Almira. Makanya di sini Raisa pun sangat rewel dan tidak bisa ditenangkan. Namun di sini Andini pun mengancam Yuyun untuk tidak mengatakan jika Suci kini berada di rumah Kinan. Dan jika Yuyun mencoba mengatakan hal tersebut kepada kakaknya, maka di sini Andini pun akan membujuk ataupun menyuruh ibunya untuk segera memecat Yuyun. Dan karena hal itu Yuyun pun terpaksa menuruti apa yang dikatakan Andini karena dirinya pun takut jika Yuyun akan dipecat oleh Ibu Sarita. Dan yang selanjutnya terlihat Sila pun yang mengomel tidak terima karena diberi saran oleh ibunya. Lalu di sini Sila pun keceplosan mengatakan jika ibunya sok-sokan memberi saran kepadanya. Karena kemarin saja yang memberi saran ibunya untuk pura-pura sakit adalah Sila. Lalu tiba-tiba Pak Adrian pun datang dan mendengar semua ucapan Sila kepada ibunya tersebut. Pak Adrian pun marah kepada Ibu Pika karena ternyata Ibu Pika pura-pura sakit. Lalu tak banyak bicara, Pak Adrian pun langsung pergi meninggalkan Ibu Pika yang tengah terduduk pura-pura sakit. Lalu di sini Ibu Pika pun mengomel kepada Sila karena rencananya semua hancur karena ulah Sila tersebut. Namun Sila pun tak terima diomeli oleh Ibu Pika. Lalu Sila pun memutuskan untuk kembali pulang bersama suaminya. Lalu Ibu Pika pun sangat marah dan kecewa kepada semua orang yang telah meninggalkannya. Lalu Ibu Pika pun menyalahkan semua yang telah terjadi atas hidupnya kepada Ibu Jihan. Namun yang selanjutnya di rumah Kinan, Suci yang berhasil menenangkan Raisa dan membuat Raisa tidur. Namun ketika Suci membelai Raisa dan mengatakan jika dirinya pun sangat menyayangi Raisa, lalu tiba-tiba Kinan yang baru datang dari kantornya, Kinan pun berjalan menghampiri kamar Raisa dan mengatakan betapa senangnya Kinan kali ini karena Kinan dapat pulang cepat sehingga dapat menemui Raisa. Suci pun yang berada di kamar Raisa dan mendengar suara Kinan dari luar. Di sini Suci pun terlihat panik. Namun dirinya pun hanya diam ketika Kinan membuka pintu kamar Raisa. Suci pun diam tidak bersuara bersembunyi di balik pintu kamar. Lalu Kinan pun sangat bahagia melihat Raisa yang sudah tertidur dan tenang. Dan Kinan pun menggendong Raisa dan membawa Raisa tidur bersamanya. Namun setelah Kinan dan Raisa pun tertidur dengan nyenyak, Suci pun yang bersembunyi di balik pintu melangkah diam-diam untuk segera keluar dari kamar Raisa agar tidak ketahuan oleh Kinan.
Namun setelah Suci berhasil keluar, namun di sini Suci pun melihat Kinan dan Raisa, lalu dirinya pun merasa sangat kasihan karena Raisa dan Kinan pun terlihat kedinginan. Lalu Suci pun kembali dan mencoba menyelimuti Kinan dan Raisa. Namun ketika Suci pun menyelimuti Kinan dan Raisa, tiba-tiba tangan Kinan pun memegang tangan Suci. Sontak saja Suci pun di sini sangat panik dan kebingungan. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.